Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Baso Rizkan Rabani. Nomor stambuk saya C201194434. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas bahasa Indonesia dengan membuat video yang tugasnya ialah mereview sebuah buku. Adapun buku yang saya review adalah yang berjudul Harry Potter and the Cursed Child. Kisah 19 tahun kemudian. Bekas luka atau terbentuk sembaran kilat di dahi itu tidak pernah membuat Harry sakit lagi selama 19 tahun. Segalanya baik-baik saja. Begitulah saat J.K. Rowling menutup kisah Harry Potter di buku ke-7. Majalah Entertainment Weekly edisi 3 Agustus 2007 menulis Rowling menutup kisah Harry Potter dengan elegan. Ia tak menutup cerita tentang kematian tokoh utamanya. Cara ini persis menutup sebuah dongeng dan mereka hidup bahagia selamanya. Masalahnya, ketika begitu mencintai sebuah dongeng atau cerita akhir yang membahagiakan saja, tak cukup. Ibarat menantikan saudara yang tinggal jauh di seberang pulau, ingin mendengar cerita terbaru mereka, tokoh-tokoh rekan saat kita sayang. Tak terkecuali Harry Potter, Hermione dan Ron rekan J.K. Rowling. Pementasan teater Harry Potter and the Cursed Child di Palace Theatre West End, London, Inggris. Itu sebabnya sebuah film sukses dibuat sequelnya sampai penonton bosan, tak peduli lagi. Maka ketika cerita Harry Potter berlanjut dalam bentuk pertunjukan teater berjudul Harry Potter and the Cursed Child pada pertengahan 2016 silam di London, Inggris, semua orang bertanya, bagaimana kabar Harry setelah kita terakhir bertemu mereka di Elfling, buku ke-7 yang terbit pertama kali 11 tahun yang lalu. Dari pemberitaan media, kala itu kita tidak tahu sedikit banyak kisahnya seputar petualangan anak kedua album Kamu. Mungkin ingat pemberitaan kala itu ramai oleh karakter Hermione dewasa yang dimainkan aktris kelahiran Afrika Selatan, Noma Duwes-Weni. Noma Duwes-Weni, pemeran Hermione di teater Harry Potter and the Cursed Child yang sempat memicu kontroversi. Di luar itu, kita Indonesia hanya bisa gigit jari karena pertunjukan itu tak kunjung mampir ke sini hingga saat ini. Versi teater Harry Potter and the Cursed Child baru dipentaskan di Inggris dan Amerika Serikat, serta akan mentas di Australia dan Jerman. Nah, untuk mengobati rasa penasaran kita, naskah teater telah diterbitkan dalam bentuk buku. Versi terjemahan bahasa Indonesianya pun telah dirilis oleh Gramedia Pustaka Utama. Cerita buku ke-8 yang ingin diketahui pertama kali tentu saja kabar mengenai karakter-karakter favorit kita. Harry Potter setelah menikah dengan Ginny, Weasley, adik Ron, punya 3 anak yaitu James, Albus, dan Lily. Harry bekerja di Kementerian Sihir sebagai kepala Departemen Pelaksanaan Hukum Sihir. Hermione jadi menteri sihir dan bersuamikan Ron yang kini mengelola toko lelucon. Mereka punya anak bernama Rose. Musuh bebuyutan Harry di sekolah sihir Hogwarts. Draco Malfoy punya anak bernama Scorpius. Yang ingin diketahui, berikut adalah ceritanya. Naskah drama ini melanjutkan cerita di buku ke-7. Fokus utamanya adalah album The Scorpius Genius-nya. Naskahnya ialah memberi kita peluang baru, sekaligus menyuguhkan sesuatu yang terasa akrab bagi penggemar Harry Potter. Pemeran Harry Potter dewasa, Albus dan Ginny Weasley di teater Harry Potter and the Cursed Child. Spoiler alert, bagi yang tak ingin tahu isi buku Harry Potter and the Cursed Child, boleh melompat 5 paragraf berikut. Ceritanya menawarkan pertanyaan-pertanyaan menggelitik. Bagaimanakah rasanya menjadi anak Harry Potter yang terkenal seantero jagat sihir? Bagaimana bila anak Harry Potter masuk asrama Slytherin dan buku Gryffindor? Bagaimana bila anak Harry Potter bersahabat dengan anak Draco Malfoy? Bagaimana pula
Harry Potter merasakan bekas luka di dahinya sakit lagi? Apakah itu pertanda Voldemort alias Pangeran Kegelapan atau pengikutnya bangkit lagi? Tidak hanya itu, ceritanya juga menawarkan sebuah jagat lain, alternatif universe, yakni bagaimana bila Cedric Diggory tak tewas dalam turnamen Three Wizards. Bagaimana bila Harry Potter tewas dalam pertempuran Hogwarts dan Voldemort yang berkuasa? Apa yang terjadi bila Voldemort tak membunuh orang tua Harry Potter? Atau pertanyaan yang lebih out of the box, bagaimana bila Voldemort ternyata punya keturunan? Wah, ini melahirkan pertanyaan lanjutan. Siapa yang hamil anak Voldemort? Dan kira-kira seperti apa sosok anaknya? Semua pertanyaan-pertanyaan itu terjawab di cerita Harry Potter and the Cursed Child. Penggemar Harry Potter terpecah menjadi dua menanggapi cerita ke-8 ini. Yang tak setuju cerita Harry Potter berlanjut setelah buku ke-7 menganggap The Cursed Child tak ubahnya fan fiction alias cerita bikinan fans, bukan bagian dari cerita kanon. Meski tak ditulis Rowling seorang, tapi dikerjakan bersama penulis drama Jack Tron dan sutradara John Tiffany. Faktanya cerita ini dialami Rowling, jadi perdebatan kanon dan bukan kanon tak relevan lagi. Inilah cerita lanjutan Harry Potter setelah buku ke-7. Sama asiknya dengan novelnya, yang menarik dibincangkan sebetulnya adalah format bukunya. Buku ke-1 hingga ke-7 adalah novel ke-8, adalah naskah drama. Novel ditulis untuk menghidupkan imajinasi di benak pembaca. Di lain pihak, yang niatnya utama naskah drama. Tentu saja sebagai panduan dialog, para pemeran disebut pementasan teater. Yang membuat kisah Harry Potter bakal dikenang sepanjang masa salah satunya adalah begitu meyakinkan Rowling menuliskan keberadaan dunia sihir yang hidup bersisian dengan dunia non-sihir. Deskripsi sekolah Hogwarts, Bank Sihir, Gringotts, hingga Diagon Alley digambarkan amat baik. Ia juga menciptakan karakter-karakter yang terus hidup di benak pembacanya. Tidak hanya Harry, Ron, dan Hermione, tapi juga Severus Snape yang punya masa lalu tragis dengan orang tua Harry, Dumbledore yang bijak, Hagrid yang lugu, hingga Neville Longbottom yang kriuk namun pemberani. Yang jadi tanya lalu, bisakah keunggulan ini termuat dalam sebuah naskah drama? Seperti film, bukankah fungsi teater memvisualisasikan yang terdapat di kertas menjadi tontonan mata dan telinga? Pementasan teater Harry Potter and the Cursed Child. Meski sempat ragu apakah nantinya akan terlalu layaknya membaca novelnya, namun keraguan itu langsung sirna sejak pembuka halaman pertama, di mana adegan berlangsung di stasiun kereta api King's Cross menuju perons 9/3/4 tempat Hogwarts Express berangkat. Deskripsi singkat di sana cukup membantu baik bagi pembaca yang sudah akrab dengan Harry Potter maupun pembaca baru. Berbeda dengan naskah skenario film yang dibukukan, naskah drama ini tak diganggu istilah-istilah perubahan angle dan pergantian adegan macam itu. Interior, exterior, cut to this solid to fade in, fade out, dan macam-macam lagi. Dan apabila kamu mencermati buku ke-5 hingga ke-7, Harry Potter Rowling tak banyak lagi menghabiskan tinta untuk mendeskripsikan ulang tempat-tempat yang sudah diakrabi pembacanya. Selain itu pula, sejak Voldemort bangkit di akhir buku ke-4, irama cerita Harry Potter begitu bergegas, penuh aksi, lebih sedikit deskripsi, dan banyak menampung pertukaran dialog antar tokoh mirip naskah drama. Selain itu, meski tak menonton pentasan teaternya langsung, pembaca Harry Potter pastilah sudah menunggu juga versinya, dan sedikit menyimpan memori visual bagaimana wujud Harry, Deck, serta Hogwarts dari film-film tersebut. Pembaca buku The Cursed Child bisa langsung membayangkan visualisasinya cerita di benak masing-masing. Berdasarkan pengalaman membaca buku dan menonton film Harry Potter, di sini artinya secara tak langsung pertunjukan teater Harry Potter and the Cursed Child kini telah berlangsung di jutaan pembaca bukunya di seluruh dunia. Salah satunya di kepala kamu yang sudah atau membaca naskah dramanya. Itu saja review dari buku yang berjudul The Harry Potter, The Cursed Child. Itu saja tugas bahasa Indonesia saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.